Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa 'alal kafirin wa ja'ala ad-diyaqa 'alal qulubil kafirin wal munafiqin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الآية. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia ini dan di tempat yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ketakwaan kita kepada Allah kita wujudkan dengan senantiasa imtithalul awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sedangkan peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita wujudkan, kita meyakini bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau berbuat maksiat, merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita saat ini dan bangsa kita melaksanakan pesta dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jamaah rahimakumullah, generasi muda Islam salah satu potensi yang militan dan paling berani mempertahankan dan memperjuangkan ideologi yang mereka yakini kebenarannya. Jika mereka ini dilandasi dengan kekuatan iman yang mantap, akidah yang kuat, maka masa depan bangsa dan agama ini akan siap dipikul oleh mereka. Secara historis hari sekalian, Allah telah banyak mempatrikan peranan generasi muda Islam di dalam Al-Quranul Karim. Contohan sekalian, pemuda Ashabul Kahfi, mereka dengan sikap tegas menolak paksaan dari Raja Dikyanus yang zalim agar mereka pemuda Ashabul Kahfi menyembah berhala. Tetapi pemuda Ashabul Kahfi ini dengan tegas menolaknya. Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh
lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idza syatata. Pemuda Ashabul Kahfi ketika dipaksa oleh Raja Daqyanus akan meninggalkan agama Islam dan beralih menyembah berhala, mereka pemuda Ashabul Kahfi dengan berdiri tegak mengatakan, idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi dan Tuhan semua manusia. Meskipun saat itu tahu resikonya bahwa nyawa adalah taruhannya. Karena pemuda Ashabul Kahfi ini tidak mau kompromi, tidak mau mengikuti ajakan penguasa yang zalim, maka mereka dikejar-kejar oleh pasukan Raja Daqyanus sampai akhirnya pemuda Ashabul Kahfi ini bersembunyi di gua. Demikian juga sekalian sikap tegas juga ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu juga masih usia sangat muda. Mereka diajak oleh orang-orang Quraisy agar berhenti berdakwah mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Apapun keinginan Rasulullah ketika itu akan dikabulkan oleh orang-orang Quraisy. Wahai Muhammad, apapun yang engkau kehendaki, asalkan kau berhenti tidak mendakwakan Islam, akan kami turuti. Kamu menginginkan seorang yang sangat cantik, silakan dipilih seluruh tanah Arab perempuan yang cantik untuk kamu persunting. Kalau kamu menginginkan kekayaan, maka seluruh harta kekayaan orang-orang Quraisy akan kami berikan, asalkan engkau berhenti untuk berdakwah. Kalau ingin menginginkan jabatan, maka mulai saat ini kamu akan angkat sebagai raja penguasa di Arab Saudi ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, mendengar pernyataan orang-orang Quraisy semacam ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, seandainya kalian mampu meletakkan rembulan di tangan kiriku dan mampu meletakkan matahari di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah mensyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian juga kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah diawali dengan gerakan para pemuda dengan berdirinya Budi Utomo, kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Anak-anak muda, gerakan pemuda yang mengawali gerakan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana para pemuda ini berkumpul dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi dan lain sebagainya, menyatakan berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Terjadilah pelopor pemuda, bangkit seluruh rakyat Indonesia karena gerukan para pemuda-pemuda ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya bahwa peranan gerakan pemuda Islam utamanya harus betul-betul kita pupuk, harus betul-betul kita didik, karena merekalah yang akan meneruskan perjuangan di masyarakat ini. Bagaimana corak 10-20 tahun yang akan datang di wilayah ini? Jawabannya adalah pemuda saat ini. Jawabannya adalah pemuda saat ini. Kalau saat ini kita melihat para pemuda, para remaja rajin belajar, rajin ke masjid, insya Allah masjid ini 10-20 tahun yang akan datang akan tetap ramai dan syiar agama akan senantiasa tegak. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat pemuda saat ini hanya berleha-leha, apalagi sampai berminum minuman keras, maka jangan harapkan 10-20
20 tahun yang akan datang masjid ini menjadi tempat ibadah, mungkin juga bisa berbalik. Oleh karena itu harus betul-betul kita pupuk, kita didik generasi muda kita beri kesempatan untuk berperan baik di masyarakat, di masjid dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun kita semua meyakini bahwa kemerdekaan ini semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga mengatakan, dengan berkat rahmat Allah, dengan jelas mengatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah terhadap bangsa Indonesia. Bahkan para jenderal Belanda ketika itu mengatakan, seandainya tidak ada ulama di bangsa Indonesia ini, mungkin kemerdekaan tidak akan bisa tercapai. Maka ketika saat ini kita sudah merasakan bahwa kemerdekaan Indonesia telah diraih, maka mari kita gunakan dengan senantiasa beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Dan ketika datang pertolongan Allah, kemerdekaan telah diberikan kepada bangsa Indonesia, maka berbondong-bondonglah kita untuk senantiasa bertasbih, mengagungkan asma Allah, dan memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak istighfar agar musibah, bencana seperti tahun-tahun lalu tidak terulang di bangsa Indonesia ini. Karena kita tidak mungkin luput dari dosa, maka perbanyaklah membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah singkat khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh صاحب الشرف والاخترام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافها المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأولياء والصالحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.